Selamat pagi Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Lebih semangat lagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Belum Ibu. Oke, Ibu minta kita semua untuk berdiri. Hari ini pimpin kita dalam doa. Baik Bu. Marilah kita berdoa. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Sama-sama Ibu. Oke anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Dulu Ibu memperjelas, Ibu akan ambil absen. Media Trinita Seria, Hadir Bu. Beatrix Sare, Hadir Bu. Maria Jaa. Hadir Bu. Oke, tingkatkan kehadiran kalian, tidak boleh ada yang hilang-hilang ya. Iya Ibu. Oke. Anak-anak, ada yang tahu materi yang kalian sudah pelajari sebelumnya? Tidak tahu Ibu. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang temanya makananku sehat dan bergizi dengan subtema kebiasaan makananku. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian membaca cerita, kalian mampu menjelaskan informasi dalam teks cerita petualangan. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasikan 3 manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, Ibu minta kalian untuk membentuk dalam kelompok masing-masing 4 orang. Baik Bu. Nah, anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan teks siapa yang paling penting. Kalian membacanya bersama-sama. Setelah membaca, Ibu akan bertanya. Bacakan sama-sama. Iya Ibu. Siapakah yang paling penting? Pada suatu hari di kebun Pak Asep terdapat jenis tanaman sayuran, yaitu tanaman jagung, kentang, buncis, dan kubis. Mereka selalu bertengkar karena mereka menganggap diri mereka sendiri lebih penting dari yang lainnya. Saat tanaman-tanaman itu mulai berbuah, mereka tetap saja menganggap dirinya paling penting. Saat mereka sedang berdebat, muncullah Pak Asep dengan keranjang-keranjangnya. Semua tanaman berdebar dan berharap untuk dipetik. Pak Asep menghampiri tanaman kubis dan memetiknya. Setelah meletakkan tanaman kubis di keranjang, Pak Asep menghampiri tanaman buncis dan memetiknya juga. Betapa gembiranya tanaman buncis. Tak lama setelah itu, Pak Asep menghampiri tanaman jagung. Dengan gembira, ia memetik jagung-jagung itu satu persatu. Betapa gembira hati tanaman jagung. Betapa sedih tanaman kentang melihat teman-temannya di keranjang. Saat ia ingin menitikkan air mata, ternyata ia merasakan tubuhnya dipegang oleh Pak Asep. Dan kemudian dengan Pak Asep mulai memanen kentang dan menaruhnya di keranjang. Sudah, Ibu. Sudah. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian. Apa yang dilakukan Pak Asep di kebunnya? Memetik sayur dan buah-buahan Ibu. Oke, Ada di kebun. sayur. Iya Ibu. Yang kedua, tanaman apa saja yang dipetik oleh Pak Asep? Jagung, kentang, buncis, kentang, kubis, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, mempunyai soal, kalian mengerjakannya dalam kelompok ya. Iya Ibu. Ini, kerjakan. Kerjakan dalam kelompok. Iya Ibu. Sehari tunggulah. Mana? Tidak boleh lihat ke sini. Mana Tris? Sudah Ibu.
Penceramah langsung Sudah? sedikit lagi Ibu. Sudah Sedikit Ibu. lagi. Sudah Ibu. Oke, Ibu minta perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan, membacakan hasil diskusi kalian. Ya Ibu. Oke. Ya, ini Ibu baca dengan soal. Dengan soal. iya baca dan soal. Ya Ibu. Ini Pertanyaan pertama, bagaimana manfaat sumber daya alam ikan secara bijaksana? Jawabannya, dengan menjadikan sebagai sumber pangan yang berguna bagi kesehatan tubuh. Contohnya seperti minyak ikan sebagai penambah protein, begitu juga ikan. Misalnya minyak ikan sebagai penambah protein. Begitu juga ikan sebagai lauk menu 4 sehat 5 sempurna. nomor 2. Nomor 2, sebutkan masing-masing 5 sumber daya alam tumbuhan dan hewan. Jawabannya, sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan yaitu 1. Tumbuhan yaitu wortel, tomat, jagung, padi, dan buah-buahan. 2. Hewan yaitu ikan, udang, sapi, dan ayam. Yang ketiga, jelaskan manfaat sumber daya alam tanaman singkong sebagai bahan makanan. Jawabannya, daunnya dapat dijadikan sayur yang memiliki nilai gizi, sedangkan umbinya dapat dijadikan makan pengganti beras. Sudah? Oke, terima kasih Rini. Tepuk tangan dulu untuk Rini. Oke, Ibu akan di sini Ibu akan menjelaskan lagi manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Yang pertama, manfaat sumber daya alam ikan secara bijaksana yaitu menjadikan sebagai sumber pangan yang berguna bagi kesehatan tubuh. Misalnya sebagai minyak ikan, sebagai penambah protein, begitu juga ikan sebagai lauk menu 4 sehat dan 5 sempurna. Yang kedua, sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan pangan. Yang pertama, tumbuhan, misalnya wortel, tomat, jagung, padi, dan buah-buahan. Yang kedua, hewan, seperti ikan, udang. Rini, Teris, diam-diam perhatikan Ibu menjelaskan. Iya Ibu. Tuh hewan misalnya ikan, udang, sapi, dan ayam. Yang ketiga, manfaat sumber daya alam tanaman singkong sebagai bahan makanan, yaitu daunnya. Teris, diam-diam. Rini, perhatikan Iya, Ibu Ibu. menjelaskan tuh, yaitu daunnya dapat dijadikan sayur yang memiliki nilai gizi, sedangkan umbinya dapat dijadikan makanan pengganti beras. Baik, anak-anak sudah mengerti? Sudah Ibu. Oke, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar banyak tentang makanan sehat dan bergizi. Nah, anak-anak, gimana perasaan kalian ketika kalian mengikuti pembelajaran kita hari ini? Senang Ibu. Lagi Bahagia Ibu. sekali. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ibu tiap hari tugas terus. Tris dan cerewet Tris kerjakan di rumah. Iya Ibu. Besok kumpul. Iya Ibu. Yang pertama, jelaskan manfaat sumber daya alam tanaman singkong. Sudah? Sudah Ibu. Yang kedua, bagaimana manfaat sumber daya alam Sudah Ibu. ikan secara bijaksana. Sudah? Sudah Ibu. Kerjakan di rumah masing-masing ya. Iya Ibu. Bisa tanya orang tua Ibu? Bisa tanya orang tua. Tanya kakak. Boleh. Baik anak-anak, Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Salah satu orang pindah kita untuk pulang. Tris, Ibu.
teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa. Dalam nama